pembuatan desain dan pemotongan bahan. Alat yang digunakan spidol, meteran, dan penggaris. APD yang saya gunakan yaitu helm, kacamata, dan sarung tangan. Serta jangan lupa pakai sepatu. Mulai dari workstation pertama, pembuatan desain dan pemotongan bahan. Ini media kerja kita, kayu multiplex, dibantu dengan meteran, penggaris, serta spidol. Pertama, mengukur tinggi sebesar 125 cm, lalu ditandai dengan spidol seperti ini. Kemudian akan ditarik menggunakan pensil dan diluruskan dengan penggaris. Sama, begitupun dengan panjang sebesar 130 cm dan lebar sebesar 40 cm. Ditandai dulu, lalu ditarik oleh penggaris. APD yang saya gunakan yaitu helm, kacamata, masker, sarung tangan, dan juga sepatu. Lalu kita melakukan pemotongan kayu menggunakan mesin potong manual. Bagian ini merupakan workstation pertama, yaitu pada pemotongan bahan kayu. Kegiatan ini dilakukan untuk memotong kayu sampai kayu terpotong dengan baik. Next, pada workstation 2, APD yang digunakan yaitu helm, kacamata, masker, sarung tangan, dan jangan lupa memakai sepatu. Pada workstation pengentasan permukaan, hal yang kita butuhkan yaitu kayu sebagai benda kerja dan juga kertas amplasnya. Di sini, kita meratakan dan menghaluskan permukaan kayu yang masih kasar. Hasil kerja kali ini kita menggunakan APD helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, yang pertama bor, skrup. Di sini kita menggunakan 2 bor ya teman-teman. Kemudian ini merupakan benda kerja yang akan kita rakit. Pada workstation ini kita melakukan perakitan rangka dari lemari sepatu menggunakan bor. Yang awal-awalnya kita mengebor pada rangka bawah, kanan, dan atas, juga samping. Lalu kita merakit pada bagian sekat atau pada bagian tengah dari lemari ini. Sekarang waktunya memasang bagian belakang, dirapikan dan mulai memasukkan skrup menggunakan bor. Pastikan semua sisinya terpasang dan pastikan juga skrupnya benar-benar masuk dengan sempurna. Nobody wanna see us together, but it don't matter.
Untuk APD yang digunakan yaitu sarung tangan, lengan panjang yang harus dikancing, lalu ada sepatu yang melindungi kaki kita. Untuk peralatannya yaitu ada bor dan juga mata bor yang sudah terpasang. Lalu ada aluminium yang digunakan untuk sekat dan juga kayu sebagai penghubung antar aluminium serta skrup. Di sini kita membuat lubangnya terlebih dahulu. Lalu kita bor secara perlahan menggunakan skrup yang sudah kita punya sebelumnya. Kita rapatkan satu persatu skrupnya. Begitupun di sisi sebaliknya. Dan inilah hasilnya. Oke, kita lanjut workstation 5, perakitan rangka pintu rak sepatu. Untuk APD-nya helm, kacamata, dan juga sarung tangan, serta jangan lupa memakai sepatu. Alatnya potongan pintu, engsel pintu. Nah, di sini kita memasang perlahan antar lubang supaya engsel tersebut terpasang dengan rapat. Di sini adalah proses pengaitan engsel. Dan inilah hasilnya. Oke, kita lanjut ke workstation pemasangan engsel pintu. Di sini APD yang digunakan yaitu helm, kacamata, masker, dan juga sarung tangan. Serta jangan lupa memakai sepatu. Untuk peralatannya yaitu bor, mata bor, skrup, dan juga engsel. Di sini kita perlahan membor kayu-kayu tersebut menjadi beberapa lubang yang dipastikan jumlahnya dengan lubang engsel yang kita butuhkan. Workstation 7 pembuatan jalur kabel dan dudukan LED. APD memakai kacamata, sarung tangan, lalu memakai sepatu. Kita menggunakan alat mesin bor. Lalu memasang aliran listrik dalam rak sepatu dengan dibor. Kemudian memasang dudukan kabel lampu LED di dalam rak sepatu. Bisa dilihat telah sepasang semua. Workstation 8, pemasangan lampu LED pada kompartemen rak sepatu. Halo, jangan lupa memakai APD, sarung tangan, dan juga sepatu. Kemudian kita hanya memerlukan LED selang. Sembari menempelkan, sembari lepaskan juga kaitannya itu, lalu tempelkan secara detail. Di sini kita menempelkannya secara memutar. Pastikan semuanya benar-benar tertempel rapi.
kemudian di ujung digunting. Dan ini hasilnya kalau nyala. Bagus banget ya. Selanjutnya, workstation 9, pembuatan dan pemotongan pola bangku. APD yang digunakan, sarung tangan, masker, kacamata, helm, dan juga sepatu. Langkah pertama yaitu mengukur panjang dan lebar kayu sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu kita nyalakan alat pemotong dan memotong kayu sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. APD yang digunakan yaitu helm, kacamata, masker. We will never, ever, ever be Pada workstation pengampelasan permukaan, hal yang kita butuhkan yaitu kayu sebagai benda kerja dan juga kertas amplasnya. friends. What are you saying? Di sini, kita meratakan dan menghaluskan permukaan kayu yang masih kasar. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, thought you'd always be mine. Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. Hit a lick with the box. Put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. Pada workstation ini, APD yang digunakan yaitu helm, She said that sarung tangan, kacamata hitam, masker, dan juga sepatu. Untuk alat yang pernah digunakan yaitu potongan besi, mesin las dan elektroda, mesin gerinda, dan pali. Pertama-tama kita mengelas potongan hingga berbentuk kotak. Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the party. Kemudian setelah itu kita pemerataan hasil pengelasan agar terlihat lebih rapi. My whip, lit. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forgetting how to Kemudian kita las bagian kaki-kaki dari dudukan tadi. had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. Dan menghasilkan gambar seperti I got the berikut. mojo deals, we been trapping like the 80s. Ada Arduino, kemudian LCD, kabel USB, kemudian ada motor servo, kemudian ada buzzer, kemudian keypad 4x4, ada baterai juga, kemudian tempat baterai, ada kabel jumper male to male dan male to female. Yang pertama, masukkan 8 kabel jumper male to male ke keypad 4x4. Kemudian masukkan pin tersebut ke Arduino Uno. Kemudian untuk LCD masukkan ground ke ground,
Jangan lupa siapkan codingnya untuk penginputan. Kemudian coba untuk kebenaran dari codingan. Station 13 pemasangan lampu otomatis. APD kali ini lengan baju harus terpasang dengan rapi A rhapsody for you and me. dan juga memakai sepatu. Melody is timeless. Life was stringing me along. Untuk alat dan bahan terdapat kabel, gunting, dan solasi listrik. Dan juga ada adaptor pakai pengalir aliran listrik. Lalu menghubungkan kabel lampu LED dengan kabel adaptor. Memasang limit switch untuk menghidupkan lampu ketika dibuka dan mematikan lampu ketika ditutup. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Perakitan dan pemasangan rangkaian listrik. Pada workstation ini, APD yang saya gunakan hanya sarung tangan. Yang pertama-tama dilakukan yaitu mengkaitkan kabel-kabel ini. Pastikan tidak ada yang terlilit dan alirannya benar. Kemudian ada kawat yang dikaitkan ke motor servo agar pergerakan motor servo dapat mengangkat atau mendorong slotnya. Berikutnya jangan lupa tancapkan kabel untuk adaptor ke kelistrikan. Gunanya biar kelistrikannya ini jalan. Kemudian tutup area kelistrikan agar terlihat rapi. Dan selanjutnya demokan otomasi ini. Pastikan lemari dapat terkunci dan terbuka setelah memencet pin. Kali ini pada workstation 15 pengujian sing terkunci dan lampu otomatis. Ini dia untuk smart lock yang digunakan untuk membuka lemari sepatu. Membuka lemari dengan memasukkan password dengan benar dan otomatis terbuka serta lampu otomatis menyala. Smart lock dan lampu otomatis ini langsung dari aliran listrik dan ini komponen-komponen pada smart lock juga lampu otomatis. Pada saat menutup pintu juga memasukkan password dengan benar agar terkunci dan lampu otomatis mati dengan sendiri. Selanjutnya, workstation 16. APD yang digunakan yaitu pertama helm, kacamata, sarung tangan, dan juga sepatu. Untuk bahan kerjanya itu pintu. Lalu kita kaitkan engsel pintu menuju ruang penyimpanan. Some love deep inside of me, no need to lie to me. I know you got a guy, he's not a guy to me. Setelah pintu terpasang sempurna,
tempelkan double tip pada sisi belakang cermin dan juga tambahkan lem sebagai tambahan perekat. Lalu tempelkan cermin kepada pintu dan juga pastikan bahwa cermin yang terpasang tertempel sempurna. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bor tangan, skrup, dan juga benda kerja. Pada workstation ini, kita perlu membuat lubang untuk skrupnya sebanyak 4, lalu jangan lupa kencangkan skrup pada masing-masing lubang menggunakan bor tangan. Pastikan skrup terpasang dengan kencang agar bangku tidak mudah copot. APD yang digunakan yaitu pertama helm, kacamata, sarung tangan, dan juga sepatu. Untuk alat kerjanya, pensel, bor, dan juga baut. Lalu kita posisikan engsel sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu kita bor menggunakan baut untuk posisi kursi nantinya. Kerja smart lock pada smart tool cabinet, yaitu apabila kalian menekan pin yang benar pada keypad, maka pintu rak sepatu akan otomatis terbuka. Apabila pin yang dimasukkan salah, maka pintu tidak akan terbuka seperti pada video tersebut, sehingga kalian perlu memasukkan kembali pin yang benar. Pada bagian kiri atas terdapat bangku yang tersimpan yang bisa kalian tarik untuk kalian gunakan saat memakai sepatu. Jika kalian selesai memakai sepatu, bangku dapat dimasukkan kembali pada penyimpanannya. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan ruang penyimpanan untuk menyimpan barang yang ingin kalian simpan di lemari tersebut.